Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Andriani Harahap. Saya selaku moderator dari kelompok 1, kami akan membahas tentang teori behavioristik dalam praktek pembelajaran. Saya akan membimbing jalannya diskusi hari ini. Adapun anggota saya yaitu Rahma Ahmad Sudandi dan Aini. Pertama-tama akan dibacakan oleh saya selaku moderator, yaitu definisi tentang behavioristik. Apa itu teori behavioristik? Yaitu di mana aliran psikologi individu dari fenomena jasmani dan perilaku yang nyata atau ditampilkan. Teori ini menerangkan tentang bagaimana proses tingkah laku manusia melalui dengan dorongan agar menimbulkan ikatan jalinan sehingga memberikan respon atau perilaku seseorang. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Nur Rahmadani Soleha, saya dari kelompok 1. Saya akan melanjutkan ciri-ciri teori behavioristik. Yang pertama, teori ini sangat mengutamakan perubahan kemampuan, seperti terjadinya perubahan prestasi, perubahan tingkah laku, motivasi, dan sebagainya. Yang kedua, teori ini bersifat mekanis. Ibaratnya sebuah mesin motor, dia dapat bergerak jika dinyalakan, namun dia tidak akan bergerak karena tidak dinyalakan. Nah, yang ketiga adalah teori ini memberikan respon. Respon itu ialah reaksi atau jawaban dari rangsangan yang telah diberikan. Saya contohkan, seorang guru yang mengajar bertanya kepada muridnya terhadap materi yang ia berikan. Kemudian, sang murid itu merespon jawaban yang diberikan, jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan guru. Kemudian, teori ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan, karena lingkunganlah yang memberikan stimulus atau rangsangan, sehingga ia dapat mengalami belajar. Kemudian, teori ini terjadinya pembiasaan, karena yang diketahui teori ini dalam pemecahan masalahnya, dia memiliki pemecahan masalah yang disebut dengan trial and error. Trial yaitu akan melakukan secara terus-menerus walaupun dia mengalami error, mengalami masalah atau kendala. Seperti contohnya, sang anak akan belajar perkalian berulang-ulang sehingga ia akan dapat menghafal perkalian itu. Teori behavioristik ini dipengaruhi oleh John B. Watson. Ia melakukan eksperimen terhadap refleks dari emosional jiwa manusia sehingga dapat merasakan perasaan takut, cemas, sedih, kecewa, bahagia, dan lain sebagainya. Eksperimen yang ia lakukan seperti eksperimen Ivan Pavlov yang menggunakan emosional jiwa manusia. Eksperimennya yaitu terhadap seorang balita dengan tikus. Ia meletakkan tikus di depan balita itu. Pada mulanya, balita itu tidak mengalami rasa ketakutan. Balita itu biasa saja terhadap tikus itu. Kemudian, si John B. Watson ini melakukan rangsangan terhadapnya dengan memberikan suara yang besar dan teriakan. Lalu si balita itu kaget, sehingga kaget ini menjadi respon dari balita terhadap rangsangan yang diberikan. Kaget ini akan membuat balita menjadi ketakutan, sehingga balita akan mengalami belajar terhadap situasi. Dari yang ia tidak takut sama sekali terhadap tikus menjadi takut. Di teori ini terdapat beberapa konsep teori juga di dalamnya. Yang pertama adalah teori koneksionisme yang dipelopori oleh Edward. Edward berkata bahwa belajar merupakan hubungan antara stimulus yang diberikan terhadap respon. Nah, si Edward-nya ini melakukan eksperimen terhadap seekor kucing. Dia meletakkan kucing di tempat yang beruji, yang tempatnya itu ada alat tali, ada alat pengungkit, dan lain sebagainya. Nah, si Edward-nya ini memberikan rangsangan kepada kucing berupa makanan. Makanan itu ditaruh si Edward di depan tempat beruji itu. Nah, respon yang diberikan si kucing ini terhadap rangsangan itu berupa teriakan, dia mengaum, dia mencakar, sehingga ia melompat untuk mendapatkan makanan itu. Karena si kucing itu dalam keadaan lapar.
Kemudian di teori ini terdapat 3 hukum. Yang pertama adalah hukum kesiapan. Apabila kita siap dalam belajar, maka akan mencapai kesuksesan. Tetapi jika kita tidak siap, maka akan mengalami kekecewaan, seperti si kucing. Si kucing ini dalam keadaan siap. Kenapa dalam keadaan siap? Karena ia berusaha untuk meraihnya. Maka ia mendapatkan makanan. Kemudian yang kedua adalah hukum latihan. Hukum latihan ini adalah hukum yang dapat dipercepat dan diperlemah. Maksudnya itu bagaimana? Maksudnya itu seperti contohnya kucing tadi. Kucing tadi itu melakukan latihan pembiasaan secara berulang dan terus-menerus untuk mendapatkan makanan itu, walaupun dia menghadapi rintangan beruji tempat itu. Kemudian yang ketiga adalah hukum efek. Nah, hukum efek itu adalah pemberian reward, hadiah, yang dimana diberikan terhadap kondisi belajar yang telah dicapai. Seperti kucing tadi. Kucing tadi sudah melakukan latihan, sudah mempunyai penuh kesiapan yang besar. Lalu dia pula mendapatkan rewardnya, hadiahnya. Apa hadiahnya? Hadiahnya itu makanan. Sehingga si kucing dapat memakannya. Kemudian terdapat classical conditioning yang dipelopori oleh Ivan Pavlov. Nah, si Ivan Pavlov ini bereksperimen terhadap anjing. Pada awalnya, si Ivan Pavlov ini memberikan makanan, menghadapkan makanan terhadap anjing itu. Nah, anjing itu kan dapat mencium makanannya. Jadi si anjing itu menggonggong, kemudian mengeluarkan air liur. Selanjutnya, ia melakukan percobaan kedua dengan cara membunyikan bel sekaligus memperlihatkan makanan. Lalu respon yang diberikan anjing itu menggonggong lebih keras dan juga mengeluarkan air liurnya. Kemudian percobaan ketiga, si Ivan Pavlov itu tetap membunyikan bel, namun dia tidak memperlihatkan makanan itu lagi. Tetapi respon si anjingnya ini tetap mengeluarkan air liurnya. Mengapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi karena adanya proses pembiasaan. Itulah merupakan proses dari hasil belajar. Ia mempelajari kondisi situasi dari yang sebelumnya. Kemudian ada teori dari W.F. Skinner, yaitu operant conditioning. Nah, operant conditioning ini itu sama seperti yang sebelumnya, koneksionisme. Ia melakukan percobaan kepada tikus, yang dimana tikusnya itu diberi perangkap juga seperti yang kucing tadi. Nah, si tikusnya itu harus belajar untuk meraih makanan yang didapatkan. Di teori ini terdapat pemberian reward juga. Penguatan pemberian rewardnya ini berupa hadiah sehingga si tikusnya itu dapat mengambil makanan itu. Adapun kelebihan dan kelemahannya, yang pertama saya akan menjelaskan kelebihannya. Kelebihan teori ini sangat cocok untuk digunakan pada praktek pembiasaan karena menimbulkan refleks spontanitas sehingga dapat membuat konsentrasi penuh dalam pembelajaran. Namun, teori ini juga memiliki kekurangan karena kekurangannya ini adalah dia akan belajar apabila ada rangsangan. Maka kalau nggak ada rangsangan, dia tidak belajar. Maka dapat dikatakan dia cenderung mengarah ke pasif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang tujuan pendidikan Islam. Sudah? Baiklah, ada yang bisa menjelaskan maksud dari bagian tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan.
kedua yaitu manusia sebagai hamba Allah melalui pendekatan zikir yang artinya mengingat. Kemudian objeknya yaitu ayat Qur'annya, yaitu ayat-ayat tentang kebesaran Allah yang tertulis. Ya, baik, saya akan menjelaskan kembali secara ringkas apa yang telah disampaikan teman-teman kalian tadi, yaitu tujuan pendidikan Islam, pendekatannya, tidur. Ngantuk, Bu. Ngantuk. Emang tadi malam tidur jam berapa? Jam 3, Bu. Ngapain? Lagi ngerjain tugas mata kuliah lain. Harusnya kamu bisa memanage waktu. Baiklah, kali ini saya berikan toleransi, tapi dengan syarat jangan mengulanginya lagi ya. Ya, Bu. Minum-minum? Oke, sebentar. Kamu yang warna hijau kan? Kamu gak tidur. Lain kali kalau mau minta ambilin minum jangan lupa gunakan kata tolong. Dan kalau sudah bilang terima kasih ke Icis. Iya, Bu. Lupa tayu. Lain kali gunakan kata tolong ya. Ngerti kan? Oke? Aku udah siap. Bu, iya, aku lupa buat tas Iis. Iya, tolong ambil lagi satu ya. Kalian kok buang sampah sembarangan sih? Kalian kan sudah mahasiswa. Waktu SD, SMP, SMA, kalian kemana waktu pelajaran IPS? Bolos. Loh, kalian kan yang kemarin buang sampah sembarangan, kok tumben sekarang buang sampah di tempatnya? Iya dong, Bu. Kita kan udah sadar ya. Kalau misalkan di tempat wisata kayak gini, kita buang sampah banyak, nanti berapa banyak sampah yang bakalan berserakan di sini, Bu. Ya bagus, kalau bukan kalian siapa lagi coba? Makasih ya, Bu, udah mengingatkan. Ya, sama-sama. Jangan diulangin ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Nurul Aini. Saya dari kelompok 1 membahas tentang teori behavioristik. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisa perilaku belajar pada film berkaitan dengan teori behavioristik. Dalam melakukan analisis terhadap perilaku belajar yang berkaitan dengan teori behavioristik, maka penulis melakukan pengamatan terhadap video yang telah kami sajikan nanti ketika diskusi. Analisis penjelasan yang dapat penulis berikan antara lain: 1. Perilaku belajar berkaitan dengan guru yang melakukan pengajaran serta memberikan pertanyaan langsung kepada peserta didik. Menurut kami, hal tersebut merupakan bentuk perilaku belajar yang berkaitan dengan teori behavioristik, karena di dalamnya terdapat guru yang memberikan stimulus kepada peserta didik berupa rangsangan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Dalam video tersebut menunjukkan respon positif yang memuaskan diri peserta didik karena menjawab pertanyaan yang diberikan guru sehingga ia mendapatkan reward berupa tambahan nilai. Tidak hanya itu, di video itu juga menunjukkan respon negatif yang dilakukan peserta didik karena ia tidak mendengarkan materi pembelajaran sehingga ia mendapatkan punishment berupa sanksi yang guru berikan kepada yang diberikan, kemudian guru tersebut menegurnya dan ia berjanji untuk mengubah perilaku tersebut agar tidak terulang kembali. Yang kedua, video tersebut membuat perubahan tingkah laku dalam hal kebiasaan. Adapun kaitannya dengan teori behavioristik,
bahwa perilaku belajar itu menerima stimulus atau rangsangan yang diberikan oleh guru terhadap siswanya agar kebiasaan dapat diubah dengan mengucapkan kata tolong dan terima kasih. Hal itu menjadikan perubahan tingkah laku yang disebabkan adanya komunikasi dari pengalaman. Maka dari video ini dijelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan belajar bila telah melakukan perubahan tingkah laku. Dan yang terakhir adalah perilaku. Sebelumnya dijelaskan tentang adanya 2 orang siswa yang membuang sampah sembarangan. Hal itu dapat menyebabkan lingkungan menjadi tercemar. Akan tetapi ada seorang guru yang menasehatinya agar tidak melakukannya lagi. Berkat stimulus atau rangsangan yang diberikan dari guru tersebut, keesokan harinya dua orang siswa itu melakukan respon karena mereka telah mengubah tingkah laku dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.